Kamu tidak butuh disiplin besar untuk memperbaiki keuangan kamu. Kamu tidak butuh motivasi yang luar biasa. Kamu tidak butuh kondisi yang sempurna. Kamu hanya butuh 1%. 1% lebih baik dari kemarin. Setiap hari. Ini bukan motivasi kosong. Ini adalah sistem yang digunakan pabrik-pabrik Jepang untuk menjadi yang terbaik di dunia. Dan hari ini kita terapkan ke dompet kamu. Namanya Kaizen. Dan di akhir video ini, kamu akan tahu persis apa yang harus dilakukan berbeda mulai besok pagi. Setiap Januari, jutaan orang membuat resolusi keuangan. Mulai tahun ini, aku akan menabung lebih banyak. Mulai bulan ini, aku akan berhenti boros. Mulai minggu ini, aku akan catat semua pengeluaran. Dan hampir semuanya gagal sebelum Februari. Bukan karena orangnya malas, bukan karena niatnya tidak sungguh-sungguh, tapi karena mereka mencoba berubah terlalu banyak, terlalu cepat, terlalu sekaligus. Ini yang disebut para psikolog sebagai false hope syndrome. Kita melebih-lebihkan kemampuan diri untuk berubah secara radikal dan meremehkan berapa lama perubahan itu butuh waktu untuk mengakar. Kaizen hadir dengan pendekatan yang berlawanan total. Jangan berubah banyak, berubah sedikit, tapi jangan pernah berhenti. Dan ada satu fakta tentang Kaizen yang hampir tidak pernah diceritakan. Filosofi ini lahir bukan dari kesuksesan Jepang. Dia lahir dari kekalahan, dari kehancuran total, dan dari sana dia mengubah sebuah bangsa. Kita mulai dari sana. Pertama, dari mana Kaizen datang? Tahun 1945, Jepang baru saja kalah perang. 2 kota hancur oleh bom atom. Ekonomi lumpuh total. Infrastruktur industri nyaris tidak ada. Dari kondisi itu, tidak ada yang menyangka bahwa dalam 20 tahun, Jepang akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. Yang banyak orang tidak tahu adalah, kebangkitan itu tidak terjadi karena revolusi besar. Tidak ada satu keputusan brilian yang mengubah segalanya. Yang terjadi adalah jutaan keputusan kecil, setiap hari, oleh setiap pekerja di setiap pabrik, untuk melakukan satu hal sedikit lebih baik dari kemarin. Amerika mengirim konsultan bisnis bernama W. Edwards Deming ke Jepang untuk membantu membangun ulang industri mereka. Deming membawa satu prinsip sederhana. Perbaiki prosesnya sedikit demi sedikit. Ukur hasilnya, perbaiki lagi. Terus, tanpa henti. Orang Jepang menyebut filosofi ini Kaizen, dari 2 karakter kanji. Kai yang berarti perubahan, Zen yang berarti baik atau lebih baik. Perubahan menuju yang lebih baik. Bukan lompatan besar, langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Toyota menerapkan ini sampai melahirkan sistem produksi yang kemudian dipelajari seluruh dunia. Sony, Panasonic, Honda, semua lahir dari filosofi yang sama. Bukan dari satu inovasi besar, tapi dari ribuan perbaikan kecil yang tidak pernah berhenti. Dan sekarang pertanyaannya, kalau Kaizen bisa membangun kembali sebuah bangsa dari kehancuran, apa yang bisa dia lakukan untuk keuangan satu orang yang mau menerapkannya dengan serius? Jawabannya ada di angka yang akan membuat kamu berhenti sejenak. Kedua, matematika dibalik 1%. Ambil kalkulator kamu sekarang, atau percayakan angkanya ke saya. Kalau kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun, bukan 2%, bukan 10%, hanya 1%, kamu akan menjadi 37 kali lebih baik di akhir tahun itu. 37 kali. Dari 1% per hari. Ini bukan motivasi, ini matematika dasar compound interest, yang sama persis dengan cara uang bekerja di investasi, tapi diterapkan ke kebiasaan. Sekarang baliknya, kalau kamu menjadi 1% lebih buruk setiap hari, tidak banyak, hanya 1%. Di akhir tahun, kamu tinggal tersisa 0,02 dari kemampuan awalmu. Hampir tidak ada yang tersisa, dari 1% per hari yang salah arah. Nah, James Clear, penulis buku Atomic Habits, menyebut ini sebagai the plateau of latent potential,
dataran laten dari potensi yang belum terlihat. Ketika kamu melakukan perbaikan kecil setiap hari, hasilnya tidak langsung terlihat. Hari pertama, tidak ada bedanya. Minggu pertama, masih tidak terasa. Bulan pertama, kamu mulai ragu apakah ini berhasil. Tapi di bulan ketiga, keempat, kelima, hasil itu tiba-tiba muncul. Besar, nyata, dan terasa seperti datang dari mana-mana. Padahal, dia sudah dibangun diam-diam selama berbulan-bulan di bawah permukaan. Persis seperti bambu yang tidak terlihat tumbuh selama 4 tahun, tapi meledak ke atas dalam hitungan minggu. Sekarang, bagaimana teori ini berlaku untuk keuangan kamu secara konkret? Ada 5 area spesifik yang bisa langsung kamu terapkan, dan satu di antaranya tidak membutuhkan uang sama sekali untuk memulai. Hanya 10 menit, malam ini. Ketiga, 5 penerapan Kaizen untuk keuangan. Kita mulai dari 2 yang paling mudah. Penerapan pertama, Kaizen pengeluaran. Kebanyakan orang yang mau berhemat langsung memotong banyak hal sekaligus. Tidak beli kopi lagi, tidak makan di luar lagi, tidak beli apapun selain kebutuhan pokok. Dan dalam 2 minggu, mereka balik ke kebiasaan lama, bahkan lebih boros dari sebelumnya, karena frustrasi dari pembatasan yang terlalu keras. Kaizen tidak bekerja seperti itu. Kaizen pengeluaran berarti, temukan satu pengeluaran yang bisa dikurangi 1% minggu ini. Bukan dihilangkan, dikurangi 1%. Kalau kamu biasa beli kopi 3 kali seminggu, coba 2 kali 9 hari sekali dulu. Kalau kamu biasa pesan makanan online 4 kali seminggu, coba 3 kali 9 hari sekali dulu. Perubahannya tidak terasa, tapi setelah 3 bulan, penghematannya nyata. Dan yang lebih penting, kebiasaannya sudah berubah tanpa kamu merasa tersiksa. Langkah hari ini, pilih satu pengeluaran rutin kamu. Kurangi frekuensinya 1 kali dalam 10 hari ke depan. Hanya 1 kali. Penerapan kedua, Kaizen pencatatan. Semua orang tahu mereka harus catat pengeluaran. Hampir tidak ada yang konsisten melakukannya. Kenapa? Karena mereka langsung mencoba mencatat semua pengeluaran setiap hari, setiap transaksi, dengan kategori yang lengkap. Dan itu terasa seperti pekerjaan paruh waktu. Kaizen pencatatan berarti mulai dari 1 catatan per hari. 1 transaksi terbesar hari ini, hanya 1. Tulis di mana saja, notes HP, kertas, apapun. Dalam seminggu, kamu sudah punya gambaran pengeluaran terbesarmu. Dari 7 catatan, yang masing-masing tidak butuh lebih dari 30 detik. Setelah terbiasa, tambah 1 lagi, 2 transaksi per hari, lalu 3. Sistemnya tumbuh sendiri, karena kamu tidak pernah memaksanya tumbuh terlalu cepat. Langkah malam ini, buka notes HP kamu sekarang. Tulis 1 pengeluaran terbesar kamu hari ini. Tanggal, jumlah, untuk apa? 3 baris, selesai. 2 penerapan sudah, tapi 3 berikutnya yang akan benar-benar mengubah kondisi keuangan kamu, bukan hanya kebiasaan hariannya, tapi cara kamu memandang uang secara keseluruhan. Penerapan ketiga, Kaizen tabungan. Salah satu alasan terbesar orang tidak menabung adalah karena mereka merasa jumlahnya tidak berarti. Apa gunanya menabung 50.000 sebulan? Tidak akan cukup untuk apa-apa. Ini adalah cara berpikir yang paling mahal yang bisa kamu miliki. Karena masalahnya bukan jumlahnya, masalahnya adalah kebiasaannya. Orang yang terbiasa menabung 50.000 ketika pendapatannya naik, akan menabung lebih banyak, karena kebiasaannya sudah ada. Otaknya sudah terprogram untuk menyisihkan sebelum menghabiskan. Orang yang tidak pernah menabung karena merasa jumlahnya tidak cukup, ketika pendapatannya naik, pengeluarannya yang naik lebih dulu. Dan pola yang sama berulang di level yang lebih tinggi. Kaizen tabungan berarti mulai dari angka yang terasa konyol kecilnya. 20.000 per minggu. 1 juta per tahun lebih dari yang kamu tabung sekarang, kalau sekarang kamu tidak menabung sama sekali. Lalu, setiap bulan, naikkan sedikit. 22.000, 25.000, 30.000. Kamu tidak akan merasa bedanya, tapi rekening kamu akan. Langkah hari ini, putuskan 1 angka, berapapun, yang akan kamu sisihkan minggu ini. Pindahkan sekarang sebelum dipakai untuk yang lain. Penerapan keempat, Kaizen pelunasan. Bagi yang punya utang, ini yang paling sering membuat orang menyerah sebelum mencoba. Jumlah utangnya terasa terlalu besar untuk dilunasi, jadi tidak ada yang dilakukan. Dan utang itu hanya dibayar minimumnya, yang justru membuat prosesnya jadi jauh lebih panjang.
Kaizen pelunasan berarti tambahkan satu nominal kecil di atas cicilan minimum kamu setiap bulan. Kalau cicilan minimummu 300.000, bayar 320.000 bulan ini, lalu 340.000 bulan depan, lalu 360.000. Peningkatan 20.000 per bulan terasa tidak berarti saat dilakukan. Tapi dalam 1 tahun, kamu sudah membayar 2.400.000 lebih dari minimum, yang langsung memangkas pokok utang, bukan hanya bunganya. Ini bukan tips keuangan yang glamor. Tidak ada yang akan post ini di Instagram. Tapi, ini yang benar-benar bekerja. Konsisten, diam-diam, selama bertahun-tahun. 4 penerapan sudah. Satu lagi, yang terakhir, adalah yang paling jarang dibicarakan, tapi paling menentukan apakah keempat yang lain akan berhasil atau tidak. Penerapan kelima, Kaizen cara pandang. Ini yang paling sulit untuk dijelaskan, tapi yang paling menentukan segalanya. Kebanyakan orang memandang keuangan mereka sebagai kondisi. Kondisi saya buruk, kondisi saya sedang-sedang saja, kondisi saya sudah cukup baik. Kondisi adalah sesuatu yang statis, sesuatu yang terjadi pada kamu, sesuatu yang bergantung pada faktor luar, gaji, harga-harga, ekonomi, keberuntungan. Kaizen mengajarkan cara pandang yang berbeda. Keuangan bukan kondisi, keuangan adalah proses. Dan proses bisa diperbaiki. Satu langkah kecil, setiap hari, tanpa henti. Ketika kamu melihat keuangan sebagai proses, kamu tidak lagi bertanya, kapan kondisi keuangan saya akan membaik? Kamu mulai bertanya, apa satu hal yang bisa saya perbaiki hari ini? Ini pergeseran yang terdengar kecil, tapi implikasinya besar sekali. Karena pertanyaan pertama membuat kamu pasif, menunggu kondisi berubah. Pertanyaan kedua membuat kamu aktif, menciptakan perubahan satu langkah kecil setiap hari. Ada satu riset yang dilakukan oleh psikolog di University of Stanford yang menemukan bahwa orang yang melihat kemampuan finansial mereka sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan, bukan bakat bawaan, secara konsisten membuat keputusan keuangan yang lebih baik dan lebih tahan terhadap kemunduran finansial. Mereka tidak menyerah saat gagal. Mereka melihat kegagalan sebagai data, informasi tentang apa yang perlu diperbaiki, bukan bukti bahwa mereka tidak mampu. Ini adalah Kaizen Mindset, dan pertanyaan yang harus kamu jawab sebelum kita tutup. Apakah kamu melihat keuangan kamu sebagai kondisi yang terjadi padamu, atau sebagai proses yang bisa kamu perbaiki setiap hari? Jawabannya akan menentukan segalanya. Sistem Kaizen 1% yang bisa kamu mulai hari ini. Bukan 5 hal sekaligus. 1. Minggu ini, pilih 1 dari 5 penerapan yang paling relevan untuk kamu sekarang. Kalau kamu tidak punya tabungan sama sekali, mulai dari Kaizen tabungan. Sisihkan nominal terkecil yang kamu mau hari ini. Kalau kamu boros dan tidak tahu kemana uangnya pergi, mulai dari Kaizen pencatatan. 1 transaksi malam ini. Kalau kamu punya utang yang terasa menumpuk, mulai dari Kaizen pelunasan. Tambahkan 20.000 di atas cicilan minimum bulan depan. Kalau kamu merasa pengeluaranmu sudah tidak terkendali, mulai dari Kaizen pengeluaran. Kurangi 1 frekuensi pengeluaran rutin minggu ini. Dan kalau kamu merasa kondisi keuangan kamu sudah cukup baik, tapi masih ada rasa tidak aman, mulai dari Kaizen Mindset. Ubah 1 pertanyaan yang kamu tanyakan ke diri sendiri tentang uang. 1 penerapan, 1 minggu, konsisten. Lalu tambah 1 lagi bulan depan. Dalam 3 bulan, kamu sudah menjalankan sistem yang kebanyakan orang tidak pernah berhasil mulai. Bukan karena mereka tidak mau, tapi karena mereka mencoba terlalu banyak sekaligus dan menyerah sebelum hasilnya terlihat. Kita sudah bahas banyak hari ini. Dari bangkitnya Jepang dari kehancuran total, ke matematika 1% yang mengubah segalanya dalam setahun, ke 5 penerapan konkret yang bisa dimulai hari ini, tanpa modal besar, tanpa motivasi yang luar biasa, dan tanpa kondisi yang sempurna. Tapi satu hal yang ingin saya tinggalkan untuk kamu, yang lebih penting dari semua tekniknya, Kaizen tidak mengajarkan bahwa kamu harus menjadi sempurna. Kaizen mengajarkan bahwa kamu harus menjadi sedikit lebih baik dari versi kamu kemarin. Itu standarnya, bukan orang lain, bukan angka yang ada di pikiran orang lain tentang kamu, hanya kamu versus kamu yang kemarin. Dan kalau kamu melakukan itu setiap hari, 1% saja, 365 hari dari sekarang, kamu tidak akan bisa mengenali kondisi keuangan kamu sendiri. Bukan karena keberuntungan datang,
tapi karena kamu tidak pernah berhenti memperbaiki satu hal kecil setiap hari. Dari 5 penerapan Kaizen tadi, mana yang paling relevan untuk kondisi kamu sekarang? Tabungan, pencatatan, pengeluaran, pelunasan, atau mindset? Tulis di komentar. Satu kata saja sudah cukup. Gue baca semua. Dan kalau ada orang di sekitar kamu yang sedang berjuang dengan keuangan mereka, share video ini ke mereka. Bukan karena mereka butuh motivasi, tapi karena mereka mungkin butuh tahu bahwa mulai kecil itu bukan kelemahan, itu justru caranya. Sampai jumpa lagi.